Halo teman-teman, selamat datang pada video kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mau menonton video kali ini. Pada saat ini saya akan membuat video demi memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dan akan membahas mengenai salah satu produk lokal yang ada dalam daerah saya di Sulawesi Utara. Ini merupakan salah satu produk lokal yang sudah sangat terkenal baik di dalam daerah saya maupun di luar daerah, yaitu produk minuman cap tikus. Nah, sebelum kita akan masuk lebih dalam ke pembahasannya, kali ini saya akan membahas 2 poin penting mengenai produk ini. Yang pertama, saya akan membahas apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari produk cap tikus ini. Dan poin kedua, saya akan membahas mengenai apa strategi yang dibutuhkan untuk membantu produk cap tikus ini bisa bertahan di pasar dengan jangka waktu yang panjang. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk dalam pembahasan. Sebelum kita masuk kepada topik atau poin yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cap tikus. Jadi, cap tikus ini adalah minuman beralkohol tradisional dari Minahasa. Jadi minuman ini merupakan hasil fermentasi dan distilasi dari air nira dari pohon aren, atau orang Minahasa mengenalnya atau menyebutnya pohon seho. Jadi minuman ini sudah sangat dikenal sejak lama oleh masyarakat Minahasa, dan umumnya minuman ini banyak dikonsumsi oleh para bangsawan atau masyarakat umum pada zaman dahulu dalam acara adat. Nah, ada juga yang menimbulkan pertanyaan, kenapa nama minuman ini cap tikus? Jadi, minuman keras tradisional Minahasa ini pada mulanya bernama Sopi. Namun sebutan Sopi berubah menjadi cap tikus ketika orang Minahasa yang mengikuti pendidikan militer untuk menghadapi Perang Jawa sebelum tahun 1829 menemukan Sopi dalam botol-botol biru dengan gambar ekor tikus. Nah, mulai dari situ awal mula nama produk minuman ini menjadi cap tikus. Oke, sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam pembahasan poin yang pertama mengenai apa kekuatan dan kelemahan dari cap tikus ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa kelemahan dari cap tikus ini. Di sini saya melihat dengan analisa saya bahwa produk cap tikus ini apa yang menjadi kelemahannya. Itu yang pertama, banyak orang sudah menaruh stigma negatif terhadap minuman ini dengan alasan dengan mengonsumsi minuman cap tikus bisa menjadi kekacauan atau bisa menjadi malapetaka dengan mengonsumsi cap tikus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari surat izin atau legalitas atau cara produksi mungkin masih belum merata, di mana ada juga beberapa warung yang masih menjual minuman ini dengan botol plastik. Akan tetapi ketika kita melihat dari sisi positifnya atau dari kekuatan minuman cap tikus ini, sebenarnya produk ini bisa menjadi salah satu alat pemicu untuk pemerintah mengenalkan budaya kita ke pasar global
dengan melalui cap tikus ini, dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa cap tikus ini mempunyai nilai budaya yang sangat harus diapresiasi atau yang sangat mendalam, dimana ini cap tikus ini digunakan dalam acara adat pada zaman dahulu. Ini merupakan salah satu edukasi penting juga, kekuatan dari cap tikus agar supaya kita bisa mengenalkan kepada masyarakat luar agar mereka bisa mengetahui lebih dalam tentang cap tikus ini, bukan hanya menaruh stigma negatif. Dan yang kedua, kekuatan dari cap tikus ini bisa membantu para produsen atau para pembuatan cap tikus ini membantu dari segi ekonomi. Bahkan banyak dari penjual cap tikus itu mampu bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Ini merupakan salah satu hal kekuatan juga dari cap tikus, bisa membantu mengenai ekonomi keluarga dari produsen cap tikus tersebut. Sekarang kita akan masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara atau apa yang harus dibutuhkan agar supaya produk ini bisa tetap bertahan secara jangka panjang dalam pasar. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang kita catat, di mana bagaimana cara agar supaya produk ini tetap bertahan secara jangka panjang. Yang pertama, harus membuat surat perizinan atau legalitas, di mana belakangan ini sudah kita ketahui bahwa produk cap tikus ini sudah didesain, sudah dibuat surat perizinan legalitasnya dari beberapa toko. Bahkan mereka juga mendesain kemasan cap tikus seperti yang ada gambar ini. Nah, ini merupakan salah satu inovasi yang terbaik. Ini juga sangat membantu kepada produsen cap tikus agar supaya dapat membantu mereka tetap terus memproduksi kemasan cap tikus ini dan bisa dipasarkan di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan global. Yang kedua juga, poin agar supaya kita bisa tetap mempertahankan produk cap tikus ini, yaitu alangkah baiknya kita membuat museum cap tikus. Mungkin ini terlihat aneh, akan tetapi kita mengambil contoh di beberapa negara seperti ini. Ini contoh negara di Jepang, di mana mereka mempunyai museum sake atau museum minuman tradisional mereka, di mana dengan membuat museum sake ini atau membuat museum minuman tradisional mereka, ini merupakan salah satu tempat kita bisa mengedukasi, bahkan memasarkan lebih dalam lagi tentang produk ini, agar supaya para konsumen nanti bukan hanya sekedar tahu membeli, tapi mereka sudah terpelajar tentang apa sih hal-hal penting dalam cap tikus ini. Dan poin ketiga, di sini kita juga mencatat bahwa alangkah baiknya juga kita agar supaya produk cap tikus ini bisa bertahan di pasar secara jangka panjang, kita juga bisa membuat selain museum cap tikus, kita juga bisa membuat wisata alam cap tikus, di mana kita bisa membuat wisata untuk melihat bagaimana cara mereka memproduksi cap tikus secara langsung, di mana kita bisa melihat bahwa orang memproduksi cap tikus dari pohon aren atau pohon sehonya sendiri, di mana ketika kita membuat seperti itu pasti akan
terdapat banyak daya tarik masyarakat untuk bisa berkunjung dan bisa menimbulkan rasa penasaran masyarakat bagaimana cara pengolahan cap tikus. Dan juga sekalian di situ kita bisa mempasarkan juga produk kita dengan memberikan tester atau testimoni tentang pengalaman kita melihat bagaimana mereka memproduksi cap tikus ini. Selain mereka bisa membeli, mereka juga bisa mendapatkan edukasi tentang cap tikus ini.